Iya, ini kan salah satu santri saya dulu ya, Pak Ustaz Wahid. Kita dulu ngajar di rumah Al Taqwa. Kemudian ketika ada apa ya tahun 2020 gitu ya, ada COVID itu, kita kembali ke kantor. Saya minta izin kepada anak yang kita untuk mendirikan lembaga Al-Quran ya. Tujuannya sih biar orang-orang di sekitar masjid atau kampung kami ini mereka tahu tentang bagaimana cara membaca atau menghafal Al-Quran. Nah, kami bersepakat dengan beberapa teman termasuk anak-anak saya ya, Ibrahim, Sejawanda itu bersepakat untuk mendirikan lembaga tahun 2020. Tepatnya mah pas pelajaran baru Agustus ya. 4 Agustus kalau saya tidak salah, insya Allah berdirinya rumah. Jadi kenapa kita milih di tempat sini dari kampung sini? Karena memang kalau di daerah kota sana sudah ada lembaga-lembaganya. Artinya mereka tuh yang datang ke kota itu orang-orang yang sadar pendidikan. Di kampung kan mereka yang tidak kesadaran dalam pendidikan sangat rendah ya sebenarnya. Sementara saya lihat kan potensi mereka untuk bisa baca dan memahami itu sebenarnya tidak ada dengan orang kota mungkin. Makanya dengan izin dari orang tua kami DKM Masjid Al-Huda, Sadaqah itu dan Anas Menjadi itu kami minta izin dan alhamdulillah mereka mengizinkan. Kami buka rumah. Ini tahun keempat, tahun. Saya Ustaz Wahid, Ustaz Jawanda, Ustaz Janggita saat itu. Kita bisa Jalia. Dia ada 5 teman yang kita ajak gabung orang. Biar kan kalau segini mah ini udah kuat. Dulu ada yang seperti ada pionir-pionir itu kita kembangkan. Kan awal kita karena saya dari Tangerang jadi akuasa. Ketika kita buka di sini itu yang ikut dengan saya atau yang dengan lembaga kami itu bukan orang-orang sekitar sini, tapi justru orang-orang di sekitar Tangerang sana di Sewan sini karena mereka kenal saya dan saya ngajarnya di sana. Ketika saya pindah ke sini, mereka yang ikut. Nanti tahun pertama ada 80 santri ya, santri yang ikut gabung. Masih ada SD ya, mulai 6 tahun sampai ada di desa. Kemudian di tahun kedua tuh baru kan ketika ada pengajian mesti boleh lihat masyarakat sekitar ya. Kan banyak sendal di sini, banyak orang seperti soalnya rame gitu. Mereka tuh boleh bertanya-tanya tuh ke saya. Ini apa nih kira-kira bisa? Ini Pak kita belajar langsung Quran dan praktek. Nah dari berita-berita itu nyebar mulai ke tetangga-tetangga itu. Di samping ada sekarang kan akses media ya. Itu teman-teman yang media yang paham lah sekitar mereka nyebarkan kegiatan-kegiatan itu. Sebenarnya tahun kedua itu sudah ada 200-an sampai kita masjid sudah tidak nampung nih. Akhirnya kita buatkan sana di rumah di dekat rumah saya sana sewa tanah itu. Sewa tanah sekitar 300 meter kita bangun rumah-rumah saung-saung itu. Jadi silakan di saung-saung kayak rumah makan gitu, saung Quran untuk nampung mereka. Dan saya ngajak bergabung teman dan anak dari teman-teman saya untuk bisa bergabung memberikan ilmu yang dia bisa berupa baca tulis Quran, baca dan hafal, dan mereka tertarik alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah jalan. Jadi sekarang sudah ada 450 santri dengan kursus sekitar 43-an dan siap 10 orang 1 guru.
Itu latar belakangnya seperti itu. Jadi awal kedua kan ada wali santri yang peduli, yang mulai peduli itu dengan pendidikan, dan dia juga santri saya, santri dewasa saya. Dan saya kan makin banyak nih kan nggak mungkin juga saya sendiri mengelolanya. Dan mereka yang punya biro terhadap pendidikan ukuran itu, saya boleh tawarkan itu kita akan mulai dibangun dulu. Karena ini di kampung mereka juga tidak sekedar menangani kota ya. Artinya untuk SPP-nya kan kita masih mampu mereka awalnya mulai dari 50.000 misalnya, 5.000 atau mampu 100.000 silakan. Dan uang masuknya juga nggak kita tarik besar, cuma 50.000 satu. Nah, orang-orang yang punya gairah pendidikan itu kita aja gabung, maka tergabunglah ada Haji Amir namanya, ada Haji Umar sama Haji Hamdi. Ada 3 orang ini yang sampai sekarang jadi pendiri tetap saya. Jadi ada Haji Hamdi, Haji Amir, Haji Umar, dan saya. Kemudian namanya pendidikan kan harus ada payung hukumnya ya. Maka ketika kita putih, kita bersepakat mendirikan yayasan Al-Mubarak namanya. Nah, yayasan itu kita ajukan awalnya jalurnya semua buku yayasan. Banyak dia diajukan, kemudian sampai ke Kementerian juga. Dia surat itu keluar yayasan, dan kita dapat izin untuk boleh membuka pendidikan SD, SMP, SMA sama dunia. Dan dunia itu yang kita ambil karena kita memang fokusnya pendidikan. Jadi payung hukumnya ya yayasan. Cuma yayasan kita ini tidak kita pasang pelang namanya dan lain sebagainya, karena itu tadi orang-orang udah banyak yang tahu. Kita juga tidak iklan secara masif ya, secara jor-joran, karena ketersediaan sarana dan prasarananya yang belum kita akui. Kita baru punya tanah wakaf sekitar 310 meter, 300 meter. Dengan masjid ini yang dibolehkan oleh DKM untuk menggunakan seluas-luasnya. Karena ini kan wakaf rumah. Jadi mereka senang kalau masjid yang mereka di situ ada wakafnya dipergunakan buat pendidikan. Semua mereka itu. Karena kalau satu perjamaah penuh sampai atas penuh, bawah penuh. Kemudian di sana juga yang 300 meter itu kita bikin bangunan dan nggak nampung. Hanya kita sewa lahan saudara saya dibidikan bangunan-bangunan. Di kalau izin operasional itu dari Yayasan Al-Mubarak. Yayasan Al-Mubarak. Kalau payung hukumnya ya. Kalau kita programnya sebenarnya berusaha menanamkan akhlak dulu ke anak itu, adab kesan-kesan itu kan sekarang gini, apalagi setelah COVID kemarin kita kan ngeliat anak-anak itu kayak liar gitu. Liar, mereka tuh kayak nggak terkendali deh kalau orang tuanya, misalnya karena nggak sekolah mereka bermain di lapangan belum gitu. Di lapangan sih masih banyak lapangan tuh. Kemudian bahasa mereka juga jadi nggak tertata dengan baik, nggak rapi gitu. Kemudian adab mereka juga jadi nggak bagus lah gitu. Makanya ketika kita dalam ini mereka kita menekankan adab dulu. Dalam bahasa tidak iman dulu. Iman dengan kita tanamkan sedikit-sedikit melalui hadis-hadis Islam, melalui doa, melalui kisah, kemudian dari adab kita kita tunjukkan jadi ada pembelajaran. Baru setelah itu kita ajarin mereka baca dengan tajwid yang benar.
Nah setelah itu baru menghafal dengan talaki dengan mentalaki. Jadi gurunya mentalakikan karena mereka dia belum belum belajar baca, jadi sambil belajar baca sambil ditalakikan bukan. Dan itu sampai sekarang masih masih belajar adab baru belajar. Dan Kalau berarti untuk praktisnya itu dari SD sampai dewasa. kalau usia yang di sini mulai usia SD 6 tahun kita mulai usianya 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Karena anak usia 6 tahun itu sudah bisa ditinggal orang tuanya. Maksudnya nggak nangis gitu di kelas. Mereka kan udah sekolah lah ya. Walaupun masih ada satu orang yang ditunggu orang tuanya. Tapi rata-rata di usia itu mereka sudah datang. Sebenarnya sampai usia SMP saja. Saya di SMP masih bisa kita terima. Ini kayak mereka ini yang dulu usia SMP dulu. Biasanya banyak ini betul Allah sedang banyak yang tidak hadir ya. Nah, usia SMA kita arahkan ke di Sabtu dan Ahad kayak sekarang ini. Usia dewasa, remaja dan dewasa. Kelasnya di Sabtu dan Ahad. Tapi ada orang tua yang usia anak-anak di SMA, tapi pengen ngajinya di Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena sekolahnya sampai jam 2 misalnya. Ya dari jam 2 ke sana ngaji. Tapi dengan terlambat sedikit, kita kan masuknya jam 2 sampai jam 5 sore ya. Kalau pagi kan dari jam setengah 4 sampai setengah 11, 3 jam. Nah kalau mereka pada sedikit terserah, itu dengan catatan mereka tuh agak sedikit berkurang belajarnya karena mereka baru selesai jam 2 misalnya. Kan mereka juga perlu waktu untuk pulang atau istirahat, kita datang sekitar setengah 3 atau jam 3, artinya mereka terlambat 1 jam. Itu karena mereka yang mau ya terserah. Jadi usia SMA ada lagi terutama. Dan ini kita kelompokkan berdasarkan usia sih. Jadi misalnya usia 6 tahun maksimal sampai 8 tahun. 6, 7, 8 bisa kelas. Atau 6, 7 satu kelas. Kalau memang nggak ada berarti 6, 7, 8. Misalnya satu guru ada 10 orang. Nah, usianya yang 6 tahun ada 4. Yang 7 ada 4 kan 8 tuh. Maka untuk mengikuti sekolah itu kita ambil usia yang 4. Begitu juga usia SD yang kelas 6, kelas 6. Kalau ada SMP di situ kan nggak terlalu jauh perbedaan semua. Jadi perbedaannya misalnya 8, 9, 10, 11, atau 13, 14 gitu. Perbedaannya nggak terlalu jauh sehingga mereka itu nyaman. Adapun ada santri-santri yang mungkin remaja yang di kelas dewasa seperti ini nih. Sekarang kan anak SMP dia tidak SMP kan, dia sudah bisa di Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi dia mau ikut kelas 1, kelas 2, itu ada kelasnya kelas laki, ada kelas dewasa. Di Ahad dan Sabtu. Kalau mau gabung silakan. Dan dia mau nyaman, terserah dia kan mau. Dia mau. Jadi kalau dia mau mah berarti kita nggak salah. Karena dia yang mau. Dan mereka nyaman ternyata. Hanya usia remaja digabung dewasa, ternyata bisa mereka. Makanya gurunya ya ada jangan sampai materi dewasa dikenakan. Tapi karena kita belajar macam belajarnya akidah ya, jadi itu mencakup semuanya baik itu belajar dewasa. Bahkan yang udah apa kan udah kakek-kakek kalau dari ahad itu nggak apa-apa. Ini bisa. Jadi kendala-kendala yang kita lihat, alhamdulillah bisa selesai. Rata-rata 30. Ya, mereka tahsin dulu. Kalau tahsin dulu betul, maka dia boleh masuk di 30. Itu variatif. Variatif maksudnya masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Jadi kita tidak stuck melalui standar yang baku enggak. Sesuai kemampuannya. Kalau dia memang mampu, misalnya dalam 1 semester baru bisa menghafal, silakan. Kalau memang dia baru bisa baca dulu, termasuk kelas dewasa. Saya nggak memaksakan dia menghafal. Kalau dia belum mampu menghafal, silakan baca dulu. Kalau dia sudah mampu baca mau menghafal, silakan. Kalau dia mau teruskan baca itu boleh.
Maksudnya dia menyertakan baca Qurannya dari misalnya dari Al-Baqarah sampai Anas atau dari atas ke atas boleh. Kalau dia mau menghafal juga boleh. Ya, kita nggak ada paksaan untuk menghafal, nggak ada target kan yang harus mereka capai. Tapi kita memotivasi aja. Jadi dia itu menghafalnya dengan keinginan dia, bukan dengan paksaan. Kalau dipaksa dulu, tapi dia benci sama pengetahuan, apalagi Quran kan bahaya kan. Dan dia benci sama kita intinya gitu. Jadi makanya kita ajarkan mereka tuh ada bimbingan biar mereka termotivasi sendiri. Dan alhamdulillah mereka tanpa makanya tapi tidak tertekan oleh target. Ya kalau secara umum insya Allah pengajar itu pertama harus baik bacaan. Kemudian kan kita kalau ngambil tenaga-tenaga pengajar, kita kan punya kelas-kelas dewasa ya. Kelas-kelas dewasa itu kan kalian ada siapa yang udah bisa sampai yang udah. Nah mereka yang udah bisa itu kita pilih pengajar. Baik itu dari luar sanksi, itu dari sanksi yang memang mereka udah mampu. Jadi mereka udah tahu polanya tuh karena kan produk kita buat diajarkan ke kita, karena kita ajarkan sebaik-baiknya kalian ya kalau yang diajarkan di baca Quran itu Foto semuanya kan? Foto yang lain, ini kantong gue, bukan itu. Yang lagi ngedengerin foto, videoin, sama yang di belakangnya anak-anaknya. Iya, ini udah sama-sama. Biar kegiatannya juga kena foto. Kalau tadi kita tidak bisa aman-aman. Sebenarnya dia itu menghafal dengan tempat di mana. Walaupun terhadap guru-guru kita ajarkan ilmu kaji seperti ada memang bagi guru makan kalau teori bagi seorang yang belajar Quran kan kifayah ya. Tapi kalau guru mereka wajib ain. Makanya guru-guru yang belajar nah kelas 1 kelas 10. Saya juga masih sanad ya sampai ada itu biar apa yang kita ajarkan pada santri itu ada jalur sanadnya. Kita sih ingin target utama yang tercapai itu insya Allah kita ingin mensejahterakan para guru. Kan kalau pengetahuan anak itu sudah mulai kelihatan kinerja mereka. Itu bahkan kalau udah pada seperti kita kan seperti ini dan bangga biasa suka ngomong sama guru gimana ya cara mendidik kesejahteraan tanpa harus membebani orang sendiri yang kalau kita misalnya menaikkan SPP itu kemungkinannya banyak santri yang suka keluar karena mereka menganggap tinggi banget sih belajar Quran gitu. Kalau saya kan dulu belajar Quran gratis gitu kan gitu. Jadi maksudnya mereka masih menganggap pembelajar Quran itu pembelajar kelas 2 gitu. Padahal kalau pengikut yang sadar di situ pendidikan apa kalau Qurannya kalau bisa apa nanti saja gitu. Makanya ini kami dulu yang berusaha dengan bikin usaha Kegiatan santrinya dari besok. karena itu telah ada dan beberapa Ya, foto doang. benar-benar kita bisa minimal mereka tuh ngajar tuh nggak mikirin tak dulu. Ada kalau di luar saya ada 43
potong-potong. Gampang potong-potong. Ya anjing. Ya mungkin gini, kalau hamba tua itu hanya dulu, jadi dulunya rata banyak kan wanita. Wanita kan suka ada aja kegiatan-kegiatan yang dengan suami. Misalnya mereka tuh kalau udah punya suami, belajar, kemudian lembaga tahun itu antum belajar ya biar lebih baik. Kadang-kadang suaminya jangan belajar dulu dong gitu, dari suami kan wanita mah suami tetap pertama kan saya seperti bilang ya suami antum tuh ya sudah ada gerakannya gitu. Nah, kalau mereka sedang tidur di sini saya konsultasi sama suaminya dulu. Ini akan dari begini ya nanti suaminya paham tentang apa dan bagaimana kegiatan. Itu sih rata-rata kendala yang kita hadapi dari suami karena sadar ya apa yang kadang-kadang bentur antara kepentingan. Misalnya dia jam segini ngaji, tiba-tiba dia juga punya acara dan dia diajak suaminya ngomong-ngomong kan dia ikut suaminya. Sebenarnya bisa dikompromikan, cuma ya yang menonjol masalahnya itu. Kemudian dari ada beberapa sesuatu yang kepedulian mereka bisa pertama adalah apa ya? Dia pembiayaan, kemudian kehadiran mereka, kemudian kepedulian mereka terhadap hasil pendidikan. Nah kita kan punya buku-buku antara satu dengan kedua. Yang itu harusnya ditandatangani mutamah di antara kita dan kedua itu ada buku-buku ya. Jadi sebenarnya kalau orang tuanya peduli, kemudian dia juga ikut mendidik, kemajuan anak-anak itu. Ya, makanya harusnya kita sebulan sekali ketemu dengan mereka. Cuma kitanya belum bisa kita baru setiap 3 bulan, setiap masuk semester ketemu dengan mereka. Jadi menjadi diskusi buat kita, saya nyampaikan kepada mereka visi dan misi kita dan tugas apa saja mereka. Dan itu alhamdulillah di 3 tahun ini kesadarannya naik ke satu hidup. Dan para ayahnya juga tidak ada yang seperti itu. Nah, itu kan jadi senang. Namanya masih seumur jalan ya kalau kami dulu misalnya diajarkan dengan guru kami, mereka diskusinya aja 6 tahun. Diskusi untuk semua lembaga itu diskusinya aja 6 tahun. Kita 3 tahun nggak diskusi langsung dia bermodalkan keyakinan aja. Kemudian harus aplikasi seperti ini. Harap keberkahan dari masyarakat, alhamdulillah mudah-mudahan masyarakat juga nggak terganggu dan sebagainya. Dan mereka juga ya ada kayak semacam sesuatu seperti itu. Mereka dagang gitu, ya, dirinya kan gitu. Apa lagi? Iya, mungkin yang nanti nanti mereka baik Indonesia sih mana kita nggak suka. Misalnya yang masih stabil nanti di bawah jadi banyak kasih dulu. Sedangkan yang kalau mau kasih anak-anak, sebenarnya Aku kan butuh yang mau videoin mereka. Jadi lu videoin bapaknya, gua videoin mereka yang ngedengerin. nanti intinya apa kayak satu G minta atau enggak untuk kegiatan ya kegiatannya banyak nah, oh tiap hari ini bisa masuk mungkin ya rata-rata sih yang baiknya yang skripsi tinggal
Itu kan sebenarnya yang saya semakin kegiatannya kita waktu manajemen sih. Kalau dia mau melihat kegiatan itu silakan. Mau di mereka akan juga silakan. Karena nggak ada yang ditutup-tutupin. Itu ya. Iya. Ada di rumah saya di bentuk yayasan itu. Lalu sekarang saya kan ngajar nanti di foto aja kali ya. Insya Allah. Ya nanti satu B, satu lagi. Ya, sama satu. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Sebelas. Oh, Yang mana? kotak-kotak.